Padahal sebenarnya apa? PHK massal itu ya udah terjadi di mana-mana ya. Cuman karena ini ceritanya begitu seru seperti yang tadi Koko ceritain, media melihat, keren nih ada istilah namanya tech winter. Halo Kok. Hai. Oke Kok, ini aku mau nanya beberapa pertanyaan ya. Kira-kira ya Kok, ini kan kita lagi rame-ramenya PHK dan juga tech winter. Tapi sebenarnya kalau menurut Kok Alvin sendiri, tech winter itu ngaruh nggak sih Kok buat profesi anak IT? Tech winter itu tuh apa sih sebenarnya? Ya, jadi gini. Kalau Koko ngomong fenomena tech winter, menurut Koko ya, tech winter itu hanya buatan media. Nah, sekarang kenapa bisa keluar istilah yang namanya tech winter? Ya, Koko cerita dulu. Jadi istilah tech winter ini mulai keluar ketika banyak perusahaan-perusahaan berbasis teknologi itu melakukan PHK besar-besaran. Nah, kenapa perusahaan-perusahaan teknologi ini bisa melakukan PHK besar-besaran? Karena awalnya gitu ya, perusahaan-perusahaan ini menggunakan pola startup yang salah ya. Polanya kayak gimana? Perusahaan-perusahaan ini awalnya mereka bikin sebuah produk teknologi ya, waktu mereka buat produk teknologi mereka butuh sumber daya, mereka butuh dana, mereka cari dana dari investor ya. Masuklah tuh investor gede-gedean, jeder gitu ya. Nah, dan goal mereka adalah katanya gini, mereka mau growth secepat mungkin ya. Growth secepat mungkin supaya mereka bisa menguasai namanya market share. Ya, seolah-olah mereka mau membeli waktu dengan uang demi menguasai market share. Apa itu market share? Market share itu ibaratnya gini, ya, ibaratnya ada sebuah kue ya yang bentuknya bulat, ya, kue ini mau dimakan sama 3 orang. Ya, ada satu orang rakus gitu ya yang pengen menguasai kue ini. Dengan orang ini pengen mendapatkan porsi yang lebih besar. Dengan mendapatkan porsi yang lebih besar berarti mereka menguasai market share yang lebih besar. Intinya kayak gitu. Nah, that's why kenapa mereka pakai uang dari investor itu untuk bakar uang besar-besaran. Ya, mereka bangun tim yang tiba-tiba dari kecil jadi gendut. Ya, produknya tiba-tiba jadi. Mereka bakar uang demi mendapatkan user yang besar. Nah, ternyata yang terjadi adalah gini, ya. Ketika mereka punya user yang besar, ya, perusahaan ini belum mendapatkan keuntungan karena dia terus-terusan bakar duit, ya. Dia belum mendapatkan keuntungan. Yang terjadi adalah apa? Yang terjadi adalah suatu hari, ya, investor ini akan nanya, kapan untungnya? Nah, dan yang lebih bahaya gini, ketika mereka terus-terusan bakar duit mereka tiba-tiba suatu hari akan habis nggak? Akan habis. Ya, terus gimana caranya kalau duit mereka habis? Kalau duit mereka habis, mereka akan cari investor lagi untuk invest di tempat mereka. Apa yang mereka jual? Yang mereka jual adalah portofolio market share yang mereka udah seolah-olah berhasil kuasai, ya. Dan katanya kalau mereka udah kuasai market share, value dari perusahaannya itu naik, ya, valuasi perusahaannya naik. Jadi investor yang masuk berikutnya, mereka akan injek duit lebih gede lagi, dar gitu ya. Oke, tapi tetap ini adalah sebuah bom waktu yang ujungnya nanti semua investor ini akan tanya, kapan gue dapat untungnya? Ya, karena orang invest sesuatu pasti mengharapkan sebuah keuntungan. Nah, sekarang perusahaan-perusahaan ini ada di titik itu, ya, titik di mana ya mereka harus mempertanggungjawabkan karena perusahaan yang sehat adalah perusahaan yang menghasilkan keuntungan, bukan perusahaan yang terus-menerus membuang uang. Nah, di fase inilah mereka mulai berpikir untuk menghasilkan keuntungan dan gimana caranya menghasilkan keuntungan sementara ya sumber daya manusia yang mereka punya itu udah gede banget, jadi cost mereka bulanan mereka udah gede banget. Jadi satu-satunya cara menghasilkan keuntungan adalah mereka harus rampingin ya organisasi mereka sekecil mungkin supaya apa? Kos bulanan mereka itu jadi lebih kecil, makanya terjadi PHK massal. Padahal sebenarnya apa? PHK massal itu ya udah terjadi di mana-mana ya. Cuman karena ini ceritanya begitu seru seperti yang tadi Koko ceritain, media melihat, keren nih ada istilah namanya tech winter. Ya, dan kalau kita perdalam lagi sebenarnya ya di perusahaan berbasis teknologi pun yang kena PHK itu bukan hanya anak IT. Ya, divisi sales kena PHK, ya, divisi keuangan kena PHK, divisi produk kena PHK, orang desain kena PHK, yang kena PHK banyak. Nangkep ya? Jadi kalau seandainya ditanya gitu ya, tech winter ini berdampak atau enggak sih buat anak IT? Koko ganti pertanyaannya. Ya, PHK massal ini terdampak nggak sih ke anak IT? Iya pasti terdampak, tapi jawabannya
bukan itu. Jawabannya adalah yang terdampak itu semua divisi. Jadi bukan hanya anak IT aja. PHK massal akan terus terjadi sampai kapanpun. Itu bisa menerjang perusahaan sebesar apapun. Ya. Dan ketika PHK massal itu terjadi, itu akan kena ke semua divisi. Jadi tidak ada profesi yang kebal PHK. Ya, jadi Anda jangan berpikir kayak gini, oh iya berarti kalau seandainya ini tech winter, berarti profesi IT udah nggak menjanjikan lagi. Itu salah, ya, gitu. Yang salah bukan profesinya, skema yang sudah terjadi itu yang salah, ya, dan dampaknya ke semua divisi, ya. Terus kalau seandainya kalian mau jadi anak IT sekarang, kalian belum jadi anak IT, terus mau mendalami IT nih, mau jadi anak IT, ya udah jadi aja anak IT. Ya, jadi anak IT, jadi orang yang hebat gitu ya, karena balik lagi seperti yang Koko bilang tadi, tidak ada profesi yang kebal PHK. Yang bikin Anda bisa kebal dari PHK adalah apa? Skill dan personality kalian. Oke, jadi mau badai PHK kayak gimana pun, kalau kalian orang hebat, orang yang dipercaya sama perusahaan, Anda tidak akan kena PHK. Itu nilai hidup. Oke, nah tapi kok, itu kan tadi kamu terakhir nge-mention tentang skill ya kok. Kira-kira soft skill apa aja yang harus dimiliki? Gak cuma buat anak IT deh mungkin ya. Semua orang biar gak kena badai PHK. Oke, nah ini bicara soal skill ini menarik banget gitu ya. Kalau kita ngomong soal skill sebenarnya ya orang kan bilang kan ada hard skill, ada soft skill gitu ya. Lebih penting mana sih hard skill sama soft skill? Menurut Koko dua-duanya penting. Jadi jangan bilang kayak gini, oh iya soft skill adalah yang utama gitu ya. Ya soft skillnya bagus, tapi kalau hard skillnya terlalu jelek juga perusahaan nggak mau gitu ya. Begitu juga sebaliknya ya. Hard skillnya jago banget, tapi personalitinya hancur lebur nggak karuan, tukang bolos sana sini, perusahaan juga nggak mau ya. Jadi dua-duanya penting. Ya, Koko anggap Anda di sini ya udah jago lah soal hard skill. Ya, Anda udah punya spesifik skill, ya Anda udah punya skill yang mendalam di satu bidang gitu ya. Karena Koko pernah bilang kan, petarung yang hebat bukan petarung yang menguasai banyak jurus, tapi yang menguasai satu jurus mematikan. Ya, so hard skill itu harus mendalam, bukan meluas. Ya, itu satu. Ya, terus kalau soft skill gimana? Soft skill yang harus dimiliki sama anak IT. Ya, supaya dia kebal PHK adalah yang pertama adalah harus punya skill komunikasi. Ya, karena ini mutlak. Ya, di posisi apapun, di profesi apapun, kalau Anda nggak bisa ngomong, itu pasti nggak banget deh. Ya, karena suka nggak suka, seteknikal apapun profesi Anda akan berkomunikasi sama banyak orang. Contoh, ya, misalnya Anda jadi seorang data scientist. Orang bilang, wah gila, orang data scientist tuh harus teliti, bla 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 bla. Iya benar, gitu ya. Tapi Anda harus tahu, sebelum Anda pakai ketelitian Anda, kehebatan Anda harus berkomunikasi dengan orang lain. Ya, contoh, Anda harus minta data yang diperlukan, harus bisa dong komunikasi, nangkap ya. Terus Anda udah bikin data dashboardnya, hasil analisanya, ya prediksinya, Anda harus bisa presentasiin dengan jelas. Ya, kalau Anda udah bikin keren-keren, presentasinya nggak bisa, ya sama aja bohong. Itu yang pertama, skill komunikasi ini penting banget. Ya, terus yang kedua adalah harus punya skill time management yang bagus. Nggak mau begini, ya. Nggak ada perusahaan yang mau ketika orang hebat dikasih task, karena dia nggak bisa manage waktunya dia. Ya, selalu dia tidak bisa selesaikan task itu dengan on time. Ya, padahal udah ditunggu klien mungkin, udah ditunggu atasan, ya, udah ditunggu direksi mungkin. Ya, dan lain-lain. Jadi harus punya skill time management yang bagus. Ya, termasuk apa? Memanage jam kerja. Ya. Nah, terus yang ketiga apa? Yang ketiga ini yang paling penting. Ya, yang paling penting adalah ini. Anda harus punya sense of ownership. Jadi kalau Koko cerita dari kacamata Koko seorang business owner gitu ya, Koko akan pakai tim yang seperti apa? Koko akan pakai tim, Koko akan pertahankan tim, Koko akan perjuangan tim yang punya sense of ownership. Ya, yang cinta sama perusahaan, ya, yang orang dia kerja bukan karena dia disuruh, ya, tapi karena dia punya sense of ownership, ya, jadi dia engage sama perusahaannya. Jadi ketika dia melakukan sesuatu, dia pakai itu, dia selalu melakukan itu dengan pakai hati. Ya, banyak orang bekerja dengan pola yang salah. Ya, ketika dia punya gaji sekian, gitu ya, dia berusaha membuat dirinya seolah-olah untung. Ya, dengan cara gimana? Ketika dia dapat gaji sekian, oh ya udah, gue kerja dengan effort serendah mungkin. Jadi dia merasa gap ini adalah keuntungan. Ya, nah tapi orang yang punya sense of ownership, ya, itu adalah orang yang selalu gitu ya,
dia melakukan kinerja di atas dari rate gajinya, ya, dia akan membuat bosnya itu selalu nggak enak ketika, kayaknya ini orang perform banget deh, ya, masa gitu ya, kinerjanya segini, gue cuma gaji segini. Inilah yang membuat dia pelan-pelan, ya, gajinya akan promosi, dia akan naik terus-terus, ya, ke posisi yang lebih tinggi. Ini adalah mindset yang benar, gitu ya. Jadi jangan sampai Anda bekerja, gitu ya, dengan mental yang kerdil, ya. Anda dapat gaji sekian, pengen effort serendah mungkin. Nangkap ya, oke? Nah, gap ini Anda bisa anggap sebagai keuntungan, tapi perusahaan melihat ini sebagai kerugian. That's why kenapa? Begitu badai PHK terjadi, yang kita bahas pertama siapa? Orang-orang yang punya mindset kerdil tadi, ya, yang digaji sekian, dia kasih effort yang lebih rendah. Ini pasti ketebas duluan. Jangan sampai Anda punya mindset yang seperti itu. Oke, nah itu kan tadi kita udah ngomongin tentang soft skill-nya ya, Ko. Nah sekarang kalau masalah hard skill, kadang kan kita dibagi-bagi, ada yang orang yang punya hard skill-nya oke, tapi nggak punya sertifikat, atau ada juga yang punya sertifikat banyak tapi hard skill-nya biasa aja. Kalau Koko sendiri lebih prefer yang mana sih, Ko? Oke, ya, jadi lebih prefer orang yang sertifikatnya banyak tapi skillnya biasa aja, atau orang yang punya skill tapi sertifikatnya biasa aja. Oke, kalau Koko lebih prefer orang yang punya skill yang bagus tapi dia nggak punya banyak sertifikat. Kenapa? Ya, karena skill itu nempelnya di diri kalian, gitu. Koko cerita ya, Koko cerita gini, banyak orang yang punya mindset yang salah begini. Mereka jadi sertifikat hunter. Ya, dia ikut segala course gratisan, workshop gratisan, tiap workshop dia tanya kayak gini, Kak, ini dapat sertifikat nggak? Ya, dia koleksi itu sertifikat, dia punya 20, 30 sertifikat, so what? Nangkap ya? Gitu, karena yang dinilai sama perusahaan adalah kontribusi. Ya, sertifikat tidak bisa memberikan kontribusi nyata, sedangkan skill bisa memberikan kontribusi nyata. Gitu. Nah, biasanya orang-orang yang hebat, orang-orang yang skillnya hebat, dia punya skill yang mantap banget dan dia ambil sertifikasi yang penting, yang menunjang, ya, presentasi skillnya dia, gitu ya. Jadi dia akan ambil sertifikasi yang membuat skillnya dia terlihat wow, oke? Dan biasanya sertifikat yang begini berbayar. Nah, orang yang rela bayar untuk dapat sertifikat yang mempresentasikan skillnya dia, ini adalah orang yang benar-benar jago, ya. Dan dia menunjukkan komitmen kehebatannya dia dengan dia bayar sertifikat yang berkualitas, bukan sertifikat yang gratisan, gitu. Jadi kalau Koko lebih prefer orang yang skillnya jago, ya, dia punya sertifikat beberapa, ya, tapi sertifikat ini punya nilai, bukan sertifikat yang gratisan, kurang lebih begitu. Oke deh, terima kasih banyak Kak Alvin untuk jawabannya. Itu dia tadi 3 pertanyaan yang mungkin banyak juga ditanyain sama IT people nih, sama audiensnya Kak Alvin. Oke, mungkin ada kata-kata terakhir dari Kak Alvin kesimpulannya? Oke, kesimpulannya adalah, ya, kalian harus apa? Harus jadi orang yang punya hard skill dan soft skill yang seimbang, ya. Nggak boleh ini jadi kutub utara dan kutub selatan, gitu ya. Gitu, karena perusahaan tidak akan mempertahankan orang, ya, yang hanya punya salah satu. Dan juga kalian harus punya apa? Sense of ownership ketika kalian bekerja. Mungkin itu aja dari Koko. Oke, thank you Kak Alvin. Sampai jumpa di video selanjutnya. Oke, bye.